Pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai hari ini, silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Oke, ya sebelum kita mulai teman-teman pembelajaran hari ini berdoa dulu ya. Doa agama kepercayaan masing-masing, doa mulai. Beri salam. Selamat pagi Bu. Oke, selanjutnya sebelum memulai pelajaran silakan persiapkan tempat duduk. Kalau ada sampah silakan diambil ya. Karena kebersihan sebagian dari Kenyamanan. iman. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai manusia praaksara di Indonesia. Tapi sebelum memasuki ke pembelajaran, sebelumnya Bu Al mau mengabsen dulu ya. Siapa yang tidak berangkat? Aji Saputra, Hadir. Ali Akbar Hadir Asidiki, Bu. Andrian Odi, Hadir. Alvina Wijayanti, Bu Ali Kotamul Imam. Hadir. Oke, hadir semua ya. Ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat supaya pembelajaran yang kita cerna setiap harinya bisa bermakna. Oke. Hari ini kita belajar manusia praaksara di Indonesia. Namun sebelum kita menginjakkan kaki di manusia praaksara di Indonesia, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Materinya. Saya nggak masuk Bu. Oh, nggak masuk. Siapa yang masuk? Masa nggak masuk semua? Lupa Bu, saya lupa. Oh, globalisasi, Solafina. Globalisasi coba Abdi. Andrian Abdi, kamu ceritakan apa itu globalisasi sepengetahuan? Globalisasi itu berasal dari kata global itu. Global itu artinya dunia dan sasi itu semacam tindakan. Oke, tindakan Pemahamannya itu. dunia itu ya. Ya. Oke, berarti pemahaman kalian mengenai globalisasi saya rasa sudah cukup paham. Selanjutnya kita masuk ke manusia praaksara di Indonesia. Nah, apa sih tujuan kalian untuk belajar ini? Yang paling penting itu memahami kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara terhadap perubahan sosial. Sebelumnya, kalian pernah membayangkan nggak kalian itu hidup di zaman praaksara? Belum kan belum tahu masa praaksara itu kayak gimana. Oke, kita mulai dari pengertian praaksara. Praaksara itu terdiri dari pra dan aksara. Pra itu apa anak-anak? Sebelum Bu. Sebelum aksara Oke, masa praaksara itu adalah zaman prasejarah di mana manusia belum mengenal tulisan. Bagaimana kalau di era modern ini ada yang tidak mengenal tulisan? Adakah teman-teman kalian yang tidak mengenal tulisan di usia kalian? Ibu. Nggak ada manusia praaksara Bu. Manusia praaksara belum pernah ya? Tapi itu sudah pernah ya manusia praaksara itu. Nah, walaupun masa praaksara tidak mengenal huruf, namun peninggalannya dapat diketahui dari sisa tubuh manusia, baik itu artefak, fosil, artefak itu apa ya? Artefak adalah peninggalan berupa Benda. fosil Tulang. Makhluk hidup. makhluk hidup. Oke. Oh ya, sebelumnya di sini ada yang ini kan dari berbagai daerah ya. Iya. Dari Mbak Vina. Di daerahnya Mbak Vina itu di mana? Daerah saya itu ada museum Purbakala, namanya museum Patiayan. Itu di situ ada beberapa fosil museum juga, kayak gini di situ. Itu di daerah? Di daerah Desa Kancilan namanya. Oke, Pak. Selanjutnya
masih ada. Ini peninggalannya. Oke, selanjutnya Mas Oji. Kalau di tempat saya nggak ada Bu, tapi pas dulu saya pernah ke Museum Sangiran. Sangiran. Ke Sangiran. Oke, itu salah satu museum terbesar terkait dengan manusia purba. Ya. Coba Mas Haji. Waduh. Di Kalimantan adanya gambut. Aneh fosil banget. Oh, gambut. Gambutnya, iya. Belum ada, berarti sudah masuk ke Fosil anu, budaya. batu beda. Fosil batu bara. Iya, Bara. iya. Tapi itu tidak termasuk aksara. Mas Ali? Tidak ada Bu. Tidak ada. Tidak ada. Daerah mana tuh? Pati. Pati. Benteng. Benteng Portugis kan peninggalan Portugis. Iya. Oke, itu ya. Ada di museum apa maksudnya? Sangiran. Sangiran itu ada yang sudah pernah ke sana? Belum. Oh, udah pernah. Yang lain belum? Belum. Saya berarti kan sudah cerita. Yang lainnya maksudnya? Belum. Oke. Itu ya masalah beraksara. Nah, di masa praaksara itu ada zaman batu. Zaman batu, mulai dari zaman Paleolitikum, yaitu di mana manusia purba mengenal alat-alat yang sangat kasar. Terus ada zaman Mesolitikum, di mana mereka sudah ada berburu dan mengumpulkan makanan. Kalau sekarang masih ada berburu nggak anak? Masih Bu. Masih. Contohnya banyak Bu. Contohnya berburu apa itu? Berburu kata, berburu biaya, biaya. Biaya berburu apa ya? Oke, dimakan Bu. Gimana? Iya. Enak. Tidak tahu Bu. Juga loh. Oh, berburu ikan. Iya. Mancing. Mancing. Itu masih tergolong berburu ya? Iya. Mengumpulkan makanan, mulai dari berburu, terus kita mengumpulkan makanan apa? Dari sumber proteinnya, karbohidrat itu mengumpulkan makanan. Oke, selanjutnya yaitu Neolitikum, di mana manusia itu sudah menetap, tidak berpindah-pindah lagi. Nah, di sini ada kebudayaan yang ditinggalkan yaitu kapak persegi dan kapak ranjau. Kapak persegi dan kapak ranjau kalau di zaman sekarang itu berkaitan dengan apa? Pertanian Bu. Pertanian, terus buat apa? Bunuh hewan. Membunuh hewan. Ya itu tadi ya berburu sudah sampai Iya. ke celurit ya mungkin ya. Itu nanti loh. Terus selanjutnya Megalitikum, ada sarana pemujaan roh nenek moyang. Apa saja? Ada yang tahu? Domen. Domen. Hadir. Dolmen, mandir, Sarkofagus. sarkofagus, Warga. Nah, mulai dari Budaya. Megalitikum, ya, mulai dari Megalitikum ini manusia-manusia purba sudah mengenal animisme dan sampai sekarang masih dibuat. Nah, dari kebudayaan agama tadi ke manusia modern tidak terkekang oleh waktu. Selanjutnya yaitu ada zaman logam, zaman di mana semua benda atau yang digunakan manusia purba itu diperoleh dari logam yang dimanfaatkan sebagai alat upacara karena dianggap mempunyai kekuatan magis. Misalnya apa zaman logam? Perunggu, besi, tembaga. Itu ya yang ada di Indonesia. Tembaga, misalnya ada pembuatan peralatan dari tembaga, tapi ini di Asia Tenggara tidak ada. Selanjutnya perunggu. Perunggu itu ada hasil kebudayaan dari zaman perunggu apa? Apa corong, nekara. Nekara itu apa ya? Yang tahu? Untuk memanggil hujan. Kalian pernah lihat itu? Yang kemarin Mandalika. ya Mandalika itu masih ada nekara ya. Ya, manusia modern masih menggunakan nekara itu untuk saat ini. Terus ada zaman besi. Zaman besi kalau kita tahu di kehidupan sekarang apa? Bisa mencontohkan alat Anu Bu, buat bertani. Pacul. cangkul. Cangkul, ya. Saya pacul namanya. Betul. Terus alih Arek Bu. Sabi. Sabi. Celurit Bu, celurit. kulit itu ya. Ya. Ambian apa? Golok Bu, golok. Golok itu buat apa? Beduk. Benduk buat
bendung, Motong hewan. motong hewan kalau kurban ya. Pisau. Pisau sampai sekarang masih digunakan manusia saat ini, bahkan lebih modern lagi, dibuat beraneka ragam macam bentuk. Alvina, apa? Pedang. Kalau sekarang pedang itu digunakan untuk apa ya? Pacaran. Tawuran Bu. Gak boleh itu, Nggak boleh. gak boleh. Karena masih anak sekolah, Oh, tidak iya, boleh nggak tawuran. Berarti kalau udah ada sekolah boleh tawuran Bu. Gak boleh juga. Tawuran itu tidak boleh dilakukan karena hal yang tidak terpuji. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Belum Bu, Belum. Oke, kita lanjut ke masa praaksara ditinjau dari aspek ekonomi. Nah, yang pertama itu ada zaman berburu dan mengumpulkan makanan dengan sederhana. Seperti tadi ya, berburu mulai dari hewan darat, hewan laut itu sampai sekarang pun masih ada. Kalau hewan udara Berburu, iya masih ada kan? masih ada. Masih ada. Itu malah menjadi apa ya, target sasaran utama para pemburu liar. Harusnya kita apa? Lestarikan, kita jaga, kita jauhkan dari Kepunahan. kepunahan. Kelapaan. Terus ada juga mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Ini mulai dari mulai manusia purba itu bisa mengolah makanan, bisa membuat sumber api. Sampai sekarang pun masih menjadi peninggalan manusia modern. Selanjutnya yaitu zaman bercocok tanam. Nah, di sini ada yang rumahnya di daerah persawahan. Ada? Tuh, ya. Masyarakatnya sebagian besar berprofesi apa? Tani Bu. Petani. Ada yang di daerah pegunungan? Ya saya pegunungan tapi bertani Bu. Bu. Apa Mas Rudi? Sama juga Pegunungan. Petani. Iya. Oke, itu ya. Selanjutnya zaman perundang-undangan. Nah, ini nanti menjadi bahan latihan untuk diskusi satu kelompok, 2 orang ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan mengenai materi masa manusia praaksara di Indonesia? Belum. Mana itu Mas? Sudah paham. Sudah paham tuh. Bu tanya Bu, kembali ke slide sebelumnya coba Bu. Oke, ada yang bertanya. Kebanyakan. Tadi Bu, yang perundagian itu apa ya Bu? Nah, ini nanti buat diskusi kalian. Nah. Ini ya, masa praaksara Indonesia ditinjau dari aspek ekonomi. Saat ini kan ekonomi sudah sangat luas. Di daerah-daerah kalian pasti ada namanya pasar tradisional, pasar Iya. modern. Pasar yang paling terkenal di Semarang apa? Ada yang tahu? Pasar Iya, Bu. Pasar Buah, terus Ya. ada lagi Peterongan, itu kan masih pasar tradisional ya. Ya. Kalau di daerahnya sendiri-sendiri ada ya? Ada, Sudah Bu. paham semua Ada ya? Bu, ada. Di Solo Pasar Kembang Bu. Iya. Pasar Hmm, Kembang. mulai dari bercocok tanam tadi kan ke kegiatan ekonomi. Hasil yang dikeluarkan dari bercocok tanam ditransfer ke pasar-pasar tersebut. Hingga saat ini perjalanan tersebut kegiatan ekonomi masih tetap berlanjut. Oh iya Bu. Oke, ini ya, ada yang mau tanya lagi? Ya, Biasanya kan 2 orang ya. Satu kelompok 2 orang. Terus dalam bentuk apa maksudnya hasil akhirnya apa? ya, belum saya kasih tugas secara detail ya. Ini ada tugas untuk satu kelompok 2 orang. Carilah ciri-ciri manusia praaksara dari aspek ekonomi dan jelaskan kehidupan manusia praaksara terhadap perubahan sosial ini. Nah, itu nanti bentuknya kalian bisa buat narasi di Canva, kalian buka
menjelaskan nanti apa saja ciri-ciri manusia tak salah dari aspek ekonomi, termasuk dari tadi yang ditanyakan Mas Alif, perundingan, bercocok tanam, terus mengumpulkan makanan dengan tanam. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya, pengumpulan tugas 2 minggu dari sekarang. Ya. Oh iya, Bu. Dan nanti tugasnya itu dipresentasikan di kelas. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu. Siap. Oke, sudah ya. Untuk refleksi akhir pelajaran, saya mau tanya deh, Andi dan Odi, Ya. apa yang kamu ketahui dari manusia? Eh, Praaksara aspek ekonomi aja yang kamu ketahui. Dari awal yang saya tahu itu manusia praaksara adalah manusia yang belum mengenal tulisan, dan dari aspek ekonomi terdapat pembagian Bu. Jadi dalam aspek ekonominya yang tadi pertama ada buru dan meramu, yang kedua ada masa meletak, terus ada masa perundagian. Saya mau menambahkan lagi. Saya Iya, ini silakan. yang paling kelihatan barter Bu. Barter ya, manusia prasara kan belum punya mata uang tuh, jadi mereka seringnya barter Bu, antara yang berburu sama meramu. Nah, nanti yang dapat hasil dari pertanian tukar sama yang hasil laut Bu. Oke, itu ya. Tadi kita sudah belajar mengenai aspek ekonomi, melanjutkan yang direfleksikan 2 orang teman kita. Selanjutnya menutup pembelajaran, boleh dipimpin. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.